Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari selalu kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, yang tidak mampu untuk kita hitung. Di antara nikmatnya adalah waktu dan kesempatan serta kesehatan. Kita sekarang berada di hari tasyrik, yaitu masuk pada malam 13 Dzulhijjah, di mana pada hari-hari ini jamaah haji masih berada di Mina, ya. Sehingga hari tasyrik juga disebut dengan Yaumul Qarri, artinya adalah hari menetap, karena para jamaah haji masih menetap di Mina. Ada yang mengambil nafar awal atau rombongan pertama, check out pertama dari Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah, tapi dengan syarat sebelum matahari terbenam sudah harus meninggalkan Mina. Kalau matahari sudah terbenam masuk pada malam 13 seperti ini, maka harus mengambil nafar tsani, yaitu rombongan kedua, tanggal 13. Mana yang lebih bagus, apakah nafar awal atau nafar tsani? Jawabannya adalah nafar tsani. Kalau tidak ada kepentingan jamaah tersebut tidak buru-buru meninggalkan tanah suci, maka yang lebih bagus adalah mengambil nafar tsani pada tanggal 13 Dzulhijjah setelah melempar jumroh, bisa meninggalkan Mina. Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat di surah Al-Baqarah ayat 203. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma 'alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma 'alayhi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wadhkurullaha, dan berzikirlah kepada Allah Ta'ala fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditentukan jumlahnya. Abdullah bin Abbas dan para mufassir yang lain mengartikan bahwa yang dimaksud ayyam ma'dudat yaitu hari-hari tasyrik. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan ayyamut tasyrik ayyamul akal wasyurb wadzikr. Hari-hari tasyrik itu hari yang diisi dengan makan, dengan minum, dan banyak berzikir. Faman ta'ajjala fi yaumaini, siapa yang mempercepat meninggalkan Mina setelah 2 hari, artinya dia tanggal 12 check out dari Mina, fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa baginya, boleh saja.
Wa man ta'akhkhara, dan barang siapa yang mengakhirkannya lebih daripada 2 hari, artinya menuntaskan sampai 3 hari, fala itsma alai, maka tidak ada dosa atasnya. Ayat ini diturunkan sebagai jawaban tuduhan kaum musyrikin yang menyalahi ya, ataupun mereka mengolok-olok kepada siapa yang mempercepat pulang dan yang masih menetap di sana. Maka diberikan bantahan dengan ayat ini, boleh silakan pilihan. Tetapi disebutkan dalam ayat ini tidak ada dosa atasnya limanittaqo, yakni bagi orang yang bertakwa. Jadi ini bisa memberi jawaban ya, barang siapa yang mengakhirkan itu lebih utama ya. Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annakum ilaihi tusyarun, bahwa kepadanya kalian dikumpulkan. Jadi inilah ayat-ayat yang terkait dengan keberadaan kaum muslimin pada saat berada di Mina ya. Dan ketika Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji, jamaah sekalian, beliau beberapa kali menyampaikan pesan dan nasihat kepada kaum muslimin saat itu ya, para sahabat yang membersamai beliau di haji wada ya. Jadi haji Rasulullah itu adalah haji satu-satunya dan sekaligus haji perpisahan, sehingga disebut hajjatul wada', haji perpisahan, pada tahun ke-10 Hijriyah. Nah, kalau diruntut, maka beliau pernah memberikan pesan nasihat kepada para sahabat pada tanggal 7 Dzulhijjah. Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesan-pesan tentang manasik haji. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian, ibadah haji kalian. Dicontoh dari Rasulullah, beliau ya semacam memberikan briefing lah, atau pelatihan ya kepada, atau pembekalan kepada para sahabat tentang pelaksanaan haji ya, pada saat itu. Kemudian pada tanggal 9 Dzulhijjah beliau menyampaikan pesan di saat wukuf di Arafah. Ini yang memang ada prosesi yang disebut khutbah ya, khutbah pada saat berada di padang Arafah. Beliau saat itu khutbah di Masjid Namirah, masjid besar yang ada di padang Arafah. Ya, kalau saat dulu barangkali belum ada bangunan seperti sekarang ya. Jadi beliau menyampaikan pesan-pesan yang mulia yang dijadikan oleh para ulama menjadi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kemudian pada tanggal 10 Dzulhijjah yang disebut dengan Yaumun Nahr, hari penyembelihan, beliau berkhutbah atau menyampaikan pesan-pesannya di Mina ya. Di tanggal 10 sudah berada di Mina setelah Jumrah Aqabah. Nah, beliau menyampaikan pesan-pesan kepada para sahabat saat itu. Nah, yang menjadi tema kita pada kesempatan ini adalah pada saat hari tasyrik, antara tanggal 11 atau 12 ya. Tidak bisa kita pastikan tanggalnya, tetapi ini disampaikan Rasulullah pada hari tasyrik. Di samping yang akan saya sampaikan dalam hadis ini juga ada pesan yang lain. Jadi kurang lebih ada 5 pesan hadis yang disampaikan beliau pada saat di prosesi haji ini. Nah, pada saat hari tasyrik ini beliau berdiri di atas bukit yang disebut Al-Khaif, yang sekarang ini didirikan masjid. Jadi masjid yang dekat Jamarat, yang terpancang menara-menaranya, inilah yang akhirnya disebut Masjid Al-Khaif. Ada yang mengatakan Masjid Al-Khif.
yang dimana di situ di antara gambarannya sholat sekitar ada 70 rasul atau nabi ya, yang merupakan kemuliaan daripada masjid ini. Jadi saat itu Nabi SAW berdiri di atas bukit Al-Khaif dan menyampaikan hadis mulia yang didengar oleh para sahabat ya. Jadi tidak hanya satu perawi dari kalangan sahabat yang menyampaikan hadis ini, tetapi banyak. Ada Zaid bin Thabit, ada Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain. Kemudian kolektor hadis yang membukukan hadis ini juga banyak. Yang saya sebutkan di sini adalah riwayat yang ditulis oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Beliau menyampaikan di dalam hadis ini pujian ya, nadzarallahu mra'an. Mudah-mudahan atau semoga Allah mencerahkan wajah kepada seseorang yang sami'a maqalati, mendengar perkataanku, hadisku atau ilmu yang aku sampaikan, nasihat pesan yang aku sampaikan, fawa'aha, maka dia memahaminya. Hadis ini kembali kepada maqalah, kepada perkataan Rasul itu dipahami dengan baik oleh orang ini, wa hafidhaha, menghafalnya dengan baik, wa ballaghaha, dan menyampaikannya. Jadi ada 3 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada setiap penuntut ilmu di dalam hadis ini ya. Hendaklah setiap penuntut ilmu itu memahami ilmu yang dia dengarkan, menghafalnya dengan baik, menjaganya dengan baik, serta tabligh, menyampaikan kepada orang lain. Ilmunya bukan hanya untuk dirinya sendiri ya. Ilmu bukan hanya untuk dinikmati sendiri ya, tetapi di-share kepada orang lain, disampaikan kepada orang lain, supaya mereka juga memiliki pemahaman seperti yang telah kita fahami, memiliki kesadaran seperti yang kita sadari, mendapatkan hidayah sebagaimana kita telah mendapatkannya. Nah itulah ada 3 pesan untuk para penuntut ilmu. Farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu, maka boleh jadi betapa banyak pembawa ilmu, pembawa fikih, pembawa pesan menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Banyak sekali pada kisah, cerita sejarah ataupun fakta-fakta, murid yang mendapatkan ilmu dari gurunya, ilmunya nantinya murid lebih banyak daripada gurunya. Enggak masalah ya. Itu tidak ada masalah. Pada saat seorang guru menyampaikan pesan-pesan ilmu kepada muridnya, muridnya lebih faham, lebih menghafal ya, kuat hafalannya, kemudian menyebarkan kemana-mana, itu justru keberkahan bagi gurunya. Tidak ada yang rugi, justru pahalanya mengalir banyak kepada guru ini. Nah itulah, kadang-kadang orang yang membawa pesan hanya sekedar menghafal, sementara yang mendapatkan pesan lebih faham dengan ruh ataupun inti daripada pesan itu. Nah, sehingga lebih bisa mengamalkan pesannya. Nah, boleh jadi seperti itu. Jadi ini tema pertama untuk penuntut ilmu. Sedangkan tema kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan untuk atau sebagai pilar untuk menjaga hati manusia. Salasun la yughillu alaihinna qalbu muslim. Ada 3 perkara yang hati seorang mukmin tidak akan dengki atau curang di atasnya. 3 faktor, 3 pilar yang menjadikan seorang muslim ini tidak berkhianat. Jadi hal ini bisa memiliki makna khianat, makna dengki, hasad, ketidaknyamanan ya. Dengan 3 hal ini maka tereliminir, terhilangkan penyakit-penyakit hati itu.
Yang pertama, ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amal karena Allah Subhanahu wa taala saja, bukan untuk yang lain. Yang kedua, wa munasahatu a'immatil muslimin, saling memberikan nasihat kepada para pemimpin atau pemerintah kaum muslimin. Yang ketiga, waluzumu jama'atihim, berkomitmen tetap berada di jamaah persatuan kaum muslimin. Fa inna da'wata tuhitu min waraihim, karena sesungguhnya doa ataupun dakwah perlindungan mereka meliputi dari belakang mereka. Jadi di samping Tirmidzi juga ada Imam Ahmad, ada Abu Dawud, Ibnu Majah yang menceritakan hadis ini ya. Jadi hadis ini derajatnya sahih. Bahkan ada yang mengatakan sampai derajat mutawatir, karena begitu banyak perawi yang menceritakan hadis ini ya. Pesan-pesan mulia yang perlu untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup ini. Nah, pesan pertama yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW yaitu keutamaan penuntut dan penyampai ilmu ya. Jadi Nabi memberikan doa, nadharallah, mudah-mudahan Allah mencerahkan wajah seseorang ya. Jadi Nabi berdoa agar orang yang menyebarkan hadis wajahnya berseri-seri, bercahaya dan bahagia di dunia maupun akhirat. Ada 3 langkah utama ilmu yang perlu untuk diperhatikan bagi siapapun yang menuntut ilmu, mempelajari hadis, mempelajari Al-Quran dan apapun ilmu yang dipelajari untuk kemaslahatan dalam hidupnya. Yang pertama adalah fawa'aha, memahaminya, mencerna dan mengerti makna yang terkandung di dalamnya ya. Jadi ketika kita mendengarkan informasi, maka pahami informasi dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai salah faham terhadap apa yang kita dengarkan. Yang kedua, menghafalnya, hafidhoha, mengingat dan menjaganya agar tidak hilang atau berubah. Kalau para pakar hadis ya, mereka ini memiliki kemampuan dalam mengingat. Ada yang namanya dhabtus sadr, valid dalam bab ingatan. Jadi ada ahli hadis yang parameternya ya, yang derajatnya sahih, ketika dia mendengar, menghafal, dan ketika disuruh untuk menyampaikan secara lisan itu persis, tidak ada yang salah. Itu dhabtus sadr. Ada lagi dhabtul kitabah, valid dalam bab tulisan. Dia mendengar, memahami, menghafal dengan baik, dan ketika dicatat, catatannya itu tidak ada yang salah, persis seperti yang dia dengar. Nah, itu ya parameter untuk orang-orang yang punya kualifikasi perawi hadis yang derajatnya sahih. Yang ketiga adalah menyampaikan, wa ballagha, mendakwahkan dan mengajarkan kembali kepada orang lain. Jadi bukan untuk dirinya sendiri. Inilah yang menjadi keberkahan ilmu itu. Para sahabat yang ikut haji wada ini jumlahnya, para ulama berbeda pendapat. Minimal 110.000, maksimal 140.000. Ketika wukuf di Arafah ini, pada momentum yang sama-sama itu jumlahnya maksimal di Rahul Maktum disebutkan 140.000. Bisa kita bayangkan beliau berkhutbah di hadapan 140.000 sahabat tanpa ada mikrofon ya, tidak ada sound system, nggak ada speaker. Tetapi mengapa mereka bisa mendengar? Nah, itu luar biasa ya. Barangkali ini adalah semacam mukjizat dari Allah Ta'ala. Tetapi intinya yang beliau sampaikan dalam setiap kesempatan, baik itu di Arafah ataupun di Mina, itu beliau menyampaikan poin-poin, diantaranya adalah Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah saya sudah menyampaikan ilmu ini kepada para sahabat.
ala hal ballagtu, tidakkah sudah aku sampaikan kepada kalian? Fal yuballigh asyahid al-ghaib, hendaklah orang yang datang itu menyampaikan kepada yang tidak datang atau tidak hadir ya. 140.000 yang ikut haji wada, tetapi berapa orang yang masih tinggal di Madinah, ada anak-anak kecil, ada wanita tua barangkali, ataupun yang memang belum balik, itu masih tinggal di Madinah. Ada yang di Mekah sendiri yang sudah tertaklukkan 2 tahun sebelumnya. Banyak juga yang masuk Islam yang tidak ikut berangkat haji. Maka orang yang haji ini ketika pulang menyampaikan ilmunya ini kepada saudara-saudaranya, kepada keluarganya. Generasi sahabat menyampaikan kepada generasi tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, dan terus ilmu itu akhirnya sampai kepada kita ya. Jadi ilmu ini sampai kepada kita diantaranya adalah karena ada rentetan periwayatan yang disebut sanad atas curahan energi, tenaga, pikiran, waktu dari para pendahulu kita. Mereka tersebar ya, para sahabat ini jumlahnya yang sekian banyak itu tidak semuanya dikuburkan di Ma'la kalau di Mekah, tidak semuanya dikuburkan di Baqi kalau di Madinah, tapi sebagian dikuburkan di luar 2 kota suci, bahkan di luar Jazirah Arabia. Bahkan ada yang sampai dikuburkan di dekat Istanbul sana, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau punya semangat yang luar biasa untuk menaklukkan Konstantinopel, walaupun saat itu belum berhasil, dan baru berhasil pada zamannya Muhammad Al-Fatih. Nah, itulah semangat para sahabat untuk mendakwahkan Islam ya. Kemudian pesan di sini pembawa ilmu kepada yang lebih paham ya. Seseorang terkadang hanya menyampaikan sebatas apa yang ia ingat, namun pendengarnya bisa jadi memiliki kecerdasan dan pemahaman yang lebih dalam, sehingga mampu menggali hukum-hukum baru dari ilmu yang disampaikan tersebut. Nah, biasa tadi ada guru-guru yang mengajarkan kepada murid-muridnya, kemudian murid-muridnya sampai menjadi imam para madhab ya. Imam Abu Hanifah itu berguru kepada Syekh Hamad, nah terus nanti sampai ke atas, sampai ke Rasulullah ya. Tapi yang menjadi muassis pendiri madhab Hanafi adalah Imam Abu Hanifah. Kemudian ada Imam Malik di Madinah yang berguru kepada Imam Nafi kepada Ibnu Umar. Nah, kemudian Ibnu Umar kepada Rasulullah. Nah, itulah sanad keilmuan dari para imam madhab. Imam Syafi'i juga pernah berguru kepada Imam Malik. Imam Ahmad pernah berguru ke Imam Syafi'i, dan seterusnya. Inilah rentetan periwayatan yang bisa jadi orang yang kita ajarkan itu lebih paham dan lebih mengerti tentang ilmu. Nah, itulah keberkahannya. Kemudian poin kedua di hadis ini adalah tentang 3 pilar penjaga hati. Nabi mengatakan la yughillu alaihinna qalbu muslim. Kata-kata ghil bermakna sifat khianat atau dengki dan dendam. Hati seorang muslim akan bersih dari penyakit-penyakit ini jika ia menegakkan 3 hal ya. Kita diajarkan dalam surah Al-Hasyr, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi ini doa yang dulu diucapkan oleh orang-orang Ansar ya. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami keimanannya, yaitu saudara-saudara muhajirin yang telah lebih dahulu beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan, janganlah engkau jadikan pada hati kami perasaan dengki, hasad, tidak nyaman kepada saudara-saudara sesama muslim. Jadi orang-orang Ansar itu betul-betul tulus dalam menerima kedatangan orang-orang muhajirin yang tidak membawa apa-apa,
dari Mekah ya. Nanti kita bahas ketika membahas tentang masalah episode hijrahnya para sahabat ke Madinah ya. Nah, bagaimana cara supaya tidak ada penyakit ghil dalam diri kita? Nabi mengajarkan 3 pilar ini. Yang pertama, ikhlasul amalillah. Mengikhlaskan amalan hanya karena Allah. Beramal murni hanya mengharap ridha Allah. Menjauhkan diri dari sifat riya dan ingin dipuji manusia. Ketika seorang itu beramal lillahi ta'ala, maka tidak ada kepentingan dengan manusia. Apakah amalnya diberikan apresiasi ataukah ditelantarkan, tidak diberikan dukungan, tidak ada masalah. Apakah dia mendapatkan pujian atau celaan, tidak ada masalah. Apakah orang-orang yang bekerja bersamanya, yang sama-sama dalam satu perjuangan misalnya, karirnya lebih cepat, lebih meningkat jabatannya, tidak ada masalah. Dia hanya berorientasi kepada ridha Allah. Kalau memang itu adalah rezeki temannya, ya didapatkan. Kalau memang jatah dari rezeki ya Allah kepadanya, maka rezeki itu akan mampir juga kepada dia. Jadi itulah orang yang ikhlas, itu tidak punya kepentingan-kepentingan materi ataupun pamrih, tujuannya hanya untuk Allah Ta'ala. Yang kedua, wa munasahatu a'immatil muslimin, mendoakan kebaikan, nasihat untuk para pemimpin ya, artinya mendoakan kebaikan, mendukung kebijakan yang benar, serta memberikan masukan dengan cara yang santun dan etis, bukan dengan memberontak atau mencaci ya. Nanti ada panjang lebar kita bahas bagaimana cara kita memberikan nasihat kepada para pemimpin ini. Mereka manusia biasa seperti kita, tetapi mereka mendapatkan amanah yang lebih berat dari kita. Semakin tinggi amanah jabatan seseorang, semakin berat pertanggungjawabannya di akhirat. Maka perlu kita kawal dengan doa-doa yang baik ya. Apakah sudah pernah kita mendoakan para pemimpin kita supaya mereka tidak korupsi misalnya, tidak menyimpang, tidak berkhianat? Nah, itulah pentingnya doa kita. Yang ketiga adalah waluzumu jama'atihim, komitmen ataupun berpegang teguh pada jamaah mereka, menjaga persatuan umat Islam, tidak mudah terpecah belah dan senantiasa bersama kelompok mayoritas umat yang berpegang pada kebenaran. Kita akan jabarkan masing-masing dari poin ini sesuai dengan porsinya ya. Yang pertama, mengikhlaskan amal karena Allah, ikhlasul amalillah. Ikhlas adalah memurnikan tujuan ibadah hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin dipuji, popularitas atau keuntungan duniawi. Mengapa ini bisa menjaga hati? Ketika seseorang beramal demi manusia atau disebut riya, dia akan mudah kecewa, mendendam, atau dengki saat usahanya tidak dihargai oleh orang lain. Sebaliknya, orang yang ikhlas hatinya akan selalu tenang karena ia hanya peduli pada penilaian Allah Ta'ala. Kata para ulama ya, ridhon nas wayatun la tudrak, ridho manusia itu tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Tidak mungkin kita bisa memberikan keridhaan kepada semua manusia, pasti ada salahnya. Menjadi takmir ya panjenengan yang aktif di ketakmiran, pasti saja ada kritikan, ada rasan-rasan atau hibah, macam-macam ya. Ketika takmirnya terlalu aktif ya, dirasani seperti ini. Ketika takmirnya tidak aktif, dirasani begini, biasa, tidak perlu dihiraukan ya, karena sangat-sangat relatif penilaian manusia ini ya. Jadi kita kembalikan penilaian kepada Allah Ta'ala. Selama hati kita ikhlas, hati kita sesuai dengan musyawarah yang telah disepakati, sesuai dengan SOP-nya, maka sudah saat-saatnya tertentu mereka akan
berlapang dada untuk menerima kita ya. Jadi kita serahkan pada Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu memberikan nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Nasihat di sini bukan berarti mencaci maki atau mempermalukan pemerintah atau pemimpin di depan umum ya. Makna nasihat dalam bahasa Arab juga berarti menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Bentuk aplikasinya mendoakan mereka agar mendapat petunjuk, membantu mereka dalam kebaikan, serta menyampaikan kritik atau masukan dengan cara yang santun, tertutup, dan sesuai etika Islam ya. Dulu para ulama sering mendoakan dan juga memberi nasihat ya. Ada nasihat yang sangat bagus dari Hasan al-Basri kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz yang luar biasa keindahannya, ketulusannya. Ya seperti itu, ulama memberikan nasihat, memberikan bimbingan kepada umara. Jadi ada kerjasama antara ulama dan umara. Mengapa menjaga hati? Jika masyarakat terbiasa menghujat dan membenci pemimpinnya, maka akan tumbuh penyakit hati berupa kebencian massal dan pemberontakan. Menasihati dengan tulus menjaga hati rakyat tetap bersih dari dendam dan menjaga stabilitas sosial ya. Ya barangkali ada kebijakan-kebijakan yang secara pribadi kita tidak pas ya. Kok begini, kok begitu ya, yang terutama pemerintahan saat ini. Yang paling baru saat Idul Kurban ini, bagaimana Presiden Prabowo berkorban ya, ada berapa? 1098 ekor sapi ya, yang mana sumber dananya dari APBN. Berapa jumlahnya? 100 miliar. 100 miliar dibagi 1098 berapa ketemunya? Panjenengan hitung sendiri ya, kurang lebih sekitar 91 jutaan. Kok mahal? Ya memang ya katanya kualitasnya sapi yang dikorbankan presiden ini premium ya, bukan pertama ya, tapi premium, kualitas super ya. Ada limusin dan sebagainya, itu kan harganya nggak murah, disebarkan ke seluruh pelosok tanah air. Nah jadi ini menjadi pro kontra ya. MUI bersuara nggak masalah karena ada hadis riwayat Bukhari ya, yang selama jadi memposisikan bahasanya APBN ini seperti baitul mal. Nah, begini begitu pandangannya ya. Jadi pro kontra ya. Tetapi yang namanya netizen ya, ya macam-macam ya, perkataannya kasar-kasar. Nah hati-hati ya, walaupun berkata kasar di media sosial dan tidak jelas identitasnya, ini tetap ada hisabnya ya. Dengan miso-miso seperti itu ada hisabnya ya di akhirat nanti ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah keluar dari yang kita lafadzkan kecuali ada yang mengawasi, yang mencatatnya. Jadi hati-hati ya. Kalau memang tidak setuju kita sampaikan ya, nanti ada prosedurnya ya. Jadi ini ya, kita memberikan nasihat kepada para pemimpin ya. Mereka ini sedang diuji ya dengan jabatannya. Kita luruskan, kita kawal ya, minimal kita doakan tadi ya. Nah contoh aplikasi yang nyata tentang nasihat kepada para pemimpin di era modern melalui jalur resmi dan audiens tertutup, menyampaikan kritik, saran atau draft kebijakan secara langsung melalui surat resmi atau audiensi atau diskusi meja bundar, biasanya juga meja kotak ya, bukan meja bundar. Ini adalah cara paling utama dalam Islam agar harga diri pemimpin tetap terjaga dan tidak memicu kegaduhan publik. Karena pasti ada pro kontra, karena presiden ataupun wakilnya kan terpilih dari suara mayoritas. Ketika ada kelompok-kelompok yang memberikan kritik dengan kritikan yang sangat pedas dan ada unsur caci maki, maka pasti pendukungnya kan nggak rela. Jadi ada dualisme di masyarakat, ini mengolok-olok, ini membantahnya. Jadi terjadi perdebatan yang tidak selesai-selesai ya di era
kepemimpinan sebelumnya juga sama terjadi seperti itu, walaupun pasca Pilpres masing-masing belum move on. Melalui lembaga perwakilan atau parlemen menggunakan jalur legislatif, apakah DPR atau DPD atau DPRD, untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Anggota dewan bertindak sebagai jembatan untuk memberikan masukan dan mengontrol kebijakan pemerintah secara konstitusional. Walaupun tidak bisa kita pungkiri, karena kekuatan demokrasi, ada yang memerintah dan ada yang berkoalisi, ada yang beroposisi, maka tidak lepas ya dari dinamika pro kontra seperti itu. Tapi dengan cara yang santun, dengan cara yang tepat, ini akan lebih mengenai sasaran ya, tidak menimbulkan kegaduhan. Nah, nasihat kepada pemimpin yang berikutnya dengan cara menulis opini yang konstruktif. Silahkan membuat surat terbuka kepada presiden dengan analisa-analisa yang pas, yang tepat ya. Silahkan menulis artikel ilmiah, esai atau opini di media massa yang mengkritisi kebijakan secara objektif, bukan menyerang pribadi. Yang sang pemimpin fokusnya adalah memberikan solusi ya, bukan mencaci. Kemudian juga mendoakan kebaikan pemimpin. Ini adalah bentuk nasihat spiritual yang paling tinggi. Para ulama salaf dahulu berkata, jika aku memiliki satu doa yang pasti dikabulkan, niscaya akan aku peruntukkan bagi pemimpin. Karena jika pemimpin baik, maka rakyatnya pun akan ikut baik dan sejahtera. Jika pemimpinnya zalim, maka rakyatnya akan sengsara. Itu sudah rumusnya ya. Maka bagaimana cara kita supaya Allah memberikan ilham, memberikan petunjuk, hidayah kepada para pemimpin, sehingga mereka ini betul-betul bisa mengemban amanah dengan sebaik-baiknya ya. Yang sebenarnya ya, tugas pemimpin itu simpel, hanya dua saja. Tapi dua ini juga tidak mudah ya. Tugas pemimpin yang pertama itu adalah memberikan pelayanan publik yang terbaik. Yang kedua adalah menyediakan sarana prasarana publik. Sudah, itu selesai sebenarnya. Dimanapun levelnya, apakah level pusat, level daerah, itu dua tugas itu. Memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya yang menjadi hajat kebutuhan publik, terutama kesehatan, pendidikannya, kemudian ketenaga kerjaannya, ekonomi. Kalau sudah disediakan pelayanan yang baik, insya Allah ya, masyarakat akan puas. Dan juga menyediakan sarana prasarana publik yang baik, yang memadai, transportasi yang baik, gedung-gedung yang bagus, kemudian fasilitas publik yang baik, uang yang itu sumbernya dari rakyat, maka kembalinya harus kepada rakyat, digunakan untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, itulah ya nasihat yang kita berikan kepada para pemimpin. Yang ketiga, tetap berada dalam jamaah kaum muslimin. Nah, pilar ini memerintahkan kita untuk menjaga persatuan, berkomitmen pada kebersamaan umat, dan tidak memisahkan diri untuk membuat sekte atau kelompok yang memicu perpecahan. Nanti kita sebutkan ya, khawarij ya, akan menimbulkan disintegrasi ya, merusak persatuan. Mengapa menjaga hati? Karena manusia yang menyendiri atau membuat kelompok eksklusif yang merasa paling benar cenderung akan memandang rendah orang lain. Nah, sikap ini memicu sifat sombong dan dengki. Dengan terus berbaur dan bersatu dalam jamaah, rasa kasih sayang atau ukhuwah antar sesama muslim akan terus terjaga ya. Kalau bersama-sama akan menepis prasangka-prasangka atau suudzon ya. Tapi kalau bersama-sama, maka buruk sangkanya itu insya Allah akan hilang. Oh, ternyata tidak sesuai dengan yang dibayangkan ya. Ternyata yang benar adalah begini ya. Jadi tabayun ya, senantiasa mengecek kebenaran satu informasi. Nah, apa maksud jamaah di sini yang disampaikan oleh para ulama? Yang pertama, jamaah kaum muslimin secara umum. Jangan gampang keluar atau menyendiri atau membuat kelompok yang memecah persatuan. Pegang persatuan umat di atas kebenaran.
Ada kalimat nasihat yang bagus begini ya, bahwasanya kita bersatu dalam hal yang tidak ideal itu lebih utama daripada kita bercerai-berai dalam hal yang ideal. Karena ideal ini juga relatif, ideal menurut siapa ya? Kita bersatu dalam hal yang tidak ideal. Ya idealnya bahwasanya misalnya kalau dalam kepengurusan masjid itu begini begitu ya. Kemudian ada masukan-masukan begini ya. Misalnya kalau kita kembali kepada bagaimana dulu sejarah founding father ya, pendiri bangsa kita ini yang berjuang untuk membebaskan ya, memerdekakan negara kita. Kemudian mereka merumuskan Pancasila ya dari Piagam Jakarta pada sila pertama yang ada tambahan dengan memberikan ya semacam kebebasan kepada warga kaum muslimin untuk melaksanakan syariatnya. Nah itu kan sepertinya ideal bagi kaum muslimin, tetapi kemudian ada protes dari umat lain yang juga ikut berjuang supaya tidak disebutkan narasi yang kaitannya dengan agama kaum muslimin itu, tapi umum saja, ketuhanan yang Maha Esa saja. Nah ini ya kalau kita kembali kepada nasihat tadi sepertinya ada keterkaitan ya, walaupun tidak dengan dalam hal ideal, tapi kita bersatu bersama-sama itu lebih baik karena persatuan itu adalah kewajiban, sedangkan melaksanakan baik itu semacam ibadah ataupun syariah tertentu yang memang itu secara utuh itu adalah perintah, tapi kaitannya terkait dengan segala macam fenomena, ada fikul waqi' dan sebagainya yang mungkin dulu pernah saya sebutkan ya, bagaimana Nabi mensikapi tentang renovasi Ka'bah ya. Beliau tidak sreg dengan bangunan Ka'bah dari orang-orang pada masa jahiliyah dulu ketika usia beliau 35 tahun ya, ada renovasi Ka'bah dari Walid bin Mughirah dan kawan-kawannya, yang mana bentuk Ka'bah sebelumnya pada masa Ibrahim 4 persegi panjang, kemudian pada masa Walid bin Mughirah dibuat segi 4. Nah beliau akan merenovasi itu, tapi karena melihat ada fenomena para mu'allaf ya, orang-orang yang belum paham dalam hal keislaman, kalau direnovasi akan menimbulkan pro kontra, maka beliau tahan ya. Merenovasi Ka'bah ini hal yang ideal yang ingin beliau lakukan, tapi menjaga persatuan masyarakat muslim di Mekah saat itu lebih diutamakan. Nah seperti itulah ya, tentang masalah persatuan di atas segalanya. Yang kedua, jamaah di bawah pemimpin yang sah. Selama pemimpin itu muslim dan masih menegakkan sholat, maka tetap taat dalam hal yang ma'ruf, tidak boleh mudah mengkafirkan atau memberontak. Ini buat menjaga darah kaum muslimin ya, tidak tertumpah karena terjadi perpecahan. Nanti akan kita ceritakan bagaimana sejarah panjang ya kehidupan kaum muslimin ini yang tidak lepas dari darah yang mengalir ya, dari kaum muslimin. Yang ketiga yaitu maknanya jamaah ahlus sunnah wal jamaah, yakni jalan para sahabat dan generasi terbaik, tidak ikut kelompok bid'ah yang suka mencela sahabat atau memecah umat. Nah, ini panjang penjelasannya tentang apa itu ahlus sunnah wal jamaah, apakah itu identitas atau apakah sebuah manhaj atau sebuah konsep. Nah macam-macam ini penjelasan di kesempatan yang lainnya. Nah kalau kita lihat dalam sejarah, ada beberapa contoh dari zaman sahabat yang menunjukkan kenapa luzumul jamaah, komitmen berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin ini krusial atau penting ya. Pertama tentang kasus fitnah Abdullah bin Sabah. Dia ini para ahli sejarah berbeda pendapat, tapi di antara pendapat yang masyhur adalah dia ini seorang Yahudi dari Yaman yang datang ke Madinah, ke Mekah untuk ya menghasut ya, jadi pura-pura masuk Islam. Jadi pura-pura masuk Islam sehingga seolah-olah dia muslim padahal dia adalah orang kafir, jadi disebut munafik. Setelah
Jadi masuk Islamnya itu dalam tanda kutip ya, pura-pura masuk Islamnya itu pada zaman Utsman bin Affan, mengikuti perkembangan ya, bagaimana pemerintahan Utsman, dan dia menyebarkan isu kepada masyarakat. Dia pergi ke Irak, ke Mesir, pergi ke Syam untuk menyebarkan hal-hal buruk yang ada pada pemerintahan Utsman bin Affan. Di antaranya yang ditonjolkan itu adalah tentang nepotisme. Utsman ini pemimpin yang nepotisme, yang mendahulukan kepentingan keluarga, mengangkat gubernur ataupun pejabat-pejabat dari kalangan keluarga, pokoknya diolah. Kemudian para pejabatnya itu hidup dalam hedonisme, dalam kemewahan, sehingga para sahabat yang sederhana, diantaranya ada Abu Dzar Al-Ghifari, itu sahabat yang sangat sederhana ya, sangat zuhud, itu ya mengkritik pemerintahan dengan kritikan yang pedas sekali ya. Ini tidak lepas dari hasutan Abdullah bin Sabah ini. Jadi dia menyebarkan isu, terutama setelah meninggalnya Utsman bin Affan, itu ya menyebarkan isu yang luar biasa. Pada saat sebelumnya dia menyebarkan isu yang berhak untuk memerintah menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Abu Bakar ini perampas kekhalifahan, Umar perampas, Utsman adalah perampas, yang punya hak itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi menimbulkan fanatisme kepada Ali, dan inilah cikal bakal munculnya pemahaman atau sekte Syiah. Nah, itulah peran daripada Abdullah bin Sabah, walaupun ini pro kontra, tapi pendapat yang masyhur seperti itu. Kemudian bagaimana Khawarij, sekte Khawarij keluar daripada jamaah Ali bin Abi Thalib. Jadi pada saat kalau Abdullah bin Sabah ini yang memunculkan terjadinya peperangan ya, ada perang Jamal antara Ali dan Aisyah, dan para sahabat mulia bergabung dalam dua kelompok besar dan banyak yang meninggal dunia. Kemudian ada perang Siffin antara Ali dan Muawiyah, itu juga tidak lepas provokasi daripada Abdullah bin Sabah. Nah, Khawarij ini munculnya pada saat ada tahkim, yaitu rekonsiliasi antara kubu Ali dan Muawiyah. Kubu Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa al-Asy'ari, kubu Muawiyah mengutus Amr bin As. Nah, ini nggak mau. Orang-orang Khawarij mengatakan inil hukmu illa lillah, sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah, bukan milik manusia. Jadi dia keluar dari dua barisan itu dan menyebarkan provokasi di mana-mana. Jadi Khawarij ini kaum ekstrim yang suka untuk mengkafir-kafirkan. Nah, di mana-mana itu suka dengan pandangan-pandangan yang ekstrim. Itulah orang-orang Khawarij ya, termasuk ISIS ya, yang terkenal itu juga pandangannya, fikrohnya adalah fikroh yang Khawarij ini. Nah, itulah sikap-sikap yang ada dalam sejarah yang bisa kita ambil pelajaran. Kalau tidak komitmen dengan barisan jamaah kaum muslimin, maka akan terjadi sempalan di mana-mana dan terjadi ketidaknyamanan dalam hal hubungan di masyarakat. Nah, bagaimana sikap sebagian sahabat, di antaranya Ibnu Umar, itu menjauhi dua kelompok besar ini. Beliau fokus dalam ibadah saja, tidak mau berpihak ke sana kemari, dan akhirnya beliau selamat ya, meninggal secara husnul khotimah. Nah, itulah contoh bagaimana fitnah yang terjadi di kalangan sahabat, dan itu terjadi ya beruntun ya, tidak hanya pada saat itu, terus ya meninggalnya Ali bin Abi Thalib juga tidak lepas dari pengaruh Khawarij ini. Kemudian ada dinamika setelah itu, ada pergeseran kekhalifahan, yaitu kepada Hasan. Al-Hasan hanya 6 bulan saja, kemudian diambil alih oleh Muawiyah terus ya. Yang sebelumnya Khulafaur Rasyidin itu berdasarkan pemilihan secara objektif dan demokratis, tapi setelah itu Khilafah Umayyah Abbasiyah ini kan akhirnya terpilih dengan monarki ya, dengan keturunan dari keluarga yang menjadi raja-raja itu. Nah, ini sudah tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Nah, kesimpulan dari 3 contoh ini adalah bahwa luzumul jamaah bukan berarti buta dan tidak boleh kritik. Tidak begitu, tapi kita jangan gampang keluar barisan karena beda ijtihad, karena tidak sama kaifiyah dalam hal sholat. Jangan sholat di sana
sholat subuhnya nggak pakai kunut misalnya. Nah, inilah hal-hal yang membuat perpecahan karena perbedaan pendapat membuat ada ghil tadi. Jangan mudah mengkafirkan atau memberontak ke pemimpin kaum muslimin. Jadi jangan mudah memberontak dengan cara-cara yang radikal, dengan cara-cara yang keras. Maka jaga persatuan umat. Karena kalau pecah, musuh luar tinggal mudah sekali masuk ke barisan kaum muslimin ya. Mereka gampang memprovokasi ya. Saya loncati ke ini ya, bagian akhir daripada hadis yang kita sebutkan tadi. Fa inna da'wata tuhitu min waraihim, karena sesungguhnya doa atau dakwah perlindungan mereka meliputi dari belakang mereka. Kalimat ini merupakan alasan atau ilat mengapa kita wajib menjaga kebersamaan dan persatuan umat atau jamaah. Arti kata tuhitu min waraihim, melingkupi dari belakang, secara bahasa kalimat ini menggunakan metafora militer atau benteng perlindungan. Bayangkan sebuah pasukan yang dikelilingi oleh benteng kokoh di sekelilingnya, sehingga musuh tidak bisa menyerang dari arah manapun, terutama dari arah belakang yang tidak terlihat. Artinya jamaah kaum muslimin itu berfungsi sebagai benteng ghaib yang menjaga, mengawasi dan melindungi setiap individu yang ada di dalamnya dari gangguan setan maupun dari gangguan musuh. Sehingga tadi sudah saya sampaikan makna dakwah ini ada dua. Yang pertama doa, yang kedua adalah dakwah. Pertama, doa kaum muslimin, umat Islam di seluruh dunia selalu saling mendoakan dalam sholat dan ibadah mereka. Misalnya doa untuk seluruh kaum mukminin dan mukminat, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu doa yang luar biasa ya, ada ruh kejamaahan di situ. Jika Anda tetap berada dalam jamaah menjaga persatuan, maka Anda akan otomatis terbawa dan mendapatkan berkah dari doa jutaan umat Islam tersebut. Sebaliknya, jika seseorang memisahkan diri dan memusuhi jamaah kaum muslimin, ia akan terputus dari keberkahan doa bersama ini. Yang kedua, makna dakwah yaitu benteng dakwah Islam. Dakwah Islam dan kalimat tauhid adalah satu kesatuan yang melindungi penganutnya selama seorang muslim setia pada jamaah dan tidak membuat perpecahan, maka seruan Islam atau dakwah itu akan terus menjaganya agar tidak terseret atau dihancurkan oleh musuh-musuh Islam ya. Jadi kalau kaum muslimin ini bersatu, apapun labelnya ataupun benderanya, di ormas manapun, organisasi massa apapun atau organisasi politik apapun, ketika di situ ada umat Islam dan bersatu, insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan. Tapi kalau kita mudah terprovokasi, mudah terpancing emosinya, maka akan mudah sekali membenci dan juga permusuhan dengan saudara kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga kesatuan dan persatuan kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan itu kita akan mendapatkan kemuliaan, kejayaan dunia akhirat, dan insyaallah mudah-mudahan semua kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah nasihat untuk kita semuanya, semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.